adik-adik Tunas Remaja, apa kabarnya hari ini? Kakak tahu pasti semuanya udah pada bosan ya di rumah. Udah kangen mau sekolah, mau ketemu sama teman-temannya, dan juga pasti udah pada kangen untuk ibadah bersama di gereja ya. Tapi walaupun begitu, kakak berdoa kiranya adik-adik di rumah tetap senantiasa penuh dengan sukacita dan tidak pernah lupa bersyukur kepada Tuhan kita yang begitu baik. Karena kalau kita hari ini masih sehat, kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini, itu hanya oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau beribadah bersama-sama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau menyiapkan fokus kita kepada Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan, bahkan seterusnya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk fokus, cuman lihat handphonenya atau komputernya atau laptopnya, tinggalkan dulu yang lain yang bisa mengganggu fokusnya. Kita mau sama-sama ibadah kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus, sehingga kita juga harus kudus. Kita harus punya sikap yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Di saat ini, kita dengan sikap berdoa, kita mau mengarahkan hati kita, pikiran kita, berfokus kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita mau menaikkan pujian, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah boleh berlalu hingga sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur terima kasih karena hari ini Tuhan masih kembali memperlayakan kami untuk datang ke hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, dan terlebih lagi Tuhan masih memperlayakan kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau beribadah kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, menolong kami untuk fokus, menolong kami untuk mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yuk adik-adik diambil Alkitabnya dan kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kalau adik-adik sudah membuka Alkitabnya, kita bisa sama-sama melihat bahwa di pasal 21 terbagi atas 4 perikop.
Perikop yang pertama menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya, dan kali ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias. Perikop yang kedua menceritakan tentang bagaimana Yesus Kristus memberikan amanat kepada Simon Petrus, salah seorang muridnya, untuk menggembalakan domba-dombanya. Perikop yang ketiga menceritakan tentang murid yang dikasihi Yesus. Dan perikop yang terakhir adalah perikop penutup. Kejadian ini terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dari keempat perikop tersebut, hari ini secara khusus kita mau belajar dari ayat 15 sampai ayat 19, yaitu perikop yang kedua, tentang yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada salah seorang muridnya, yaitu Simon Petrus, untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, Komisi Sekolah Minggu sudah menyiapkan sebuah video yang diambil dari YouTube mengenai kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Selamat menyaksikan! Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan subuh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita sudah bersama-sama menyaksikan video yang sebelumnya. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada minggu ini. Yuk kembali kita lihat Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai 19 dengan perikop "Gembalakanlah domba-dombaku". Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perikop ini, sekarang kakak mau tanya, adik-adik ingat nggak siapa sih itu Simon Petrus? Iya benar, sebelumnya kita sudah bilang kan bahwa Simon Petrus adalah salah satu dari ke-12 muridnya Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menggembalakan domba-dombanya kepada Simon Petrus? Kalau adik-adik juga ingat bahwa sebelumnya Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Iya, sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus pernah disangkal oleh Simon Petrus. Simon Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, bahkan dia tidak mengakui dia mengenal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang bisa kita pelajari hari ini melalui firman Tuhan? Bahwa walaupun Simon Petrus telah menyangkal Tuhan, telah berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, tapi itu sama sekali tidak mengurangi kasihnya Tuhan kepada Simon Petrus. Kalau kita baca bersama-sama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus sama sekali tidak mengejek dan juga tidak membenci Simon Petrus. Bahkan dari cara Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus, kita bisa melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Simon Petrus, dosanya bukan hanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, tetapi bahkan juga Tuhan sudah melupakan kesalahan-kesalahan Simon Petrus. Malah Kristus menunjukkan betapa dia masih begitu mengasihi Simon Petrus seperti sebelumnya. Di ayat yang ke-15, yuk kita lihat bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Jadi, Yesus berkata kepada Simon Petrus sesudah sarapan. Kenapa ya harus sesudah sarapan? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan Yesus sampaikan itu akan membuat hatinya Simon Petrus gelisah. Memangnya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Yuk sama-sama kembali kita lihat Alkitab kita dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Kita bisa melihat bahwa Yesus mengulangi pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Dan Simon Petrus juga memberikan balasan yang sama sebanyak 3 kali. Kenapa ya Tuhan Yesus harus melakukannya sampai 3 kali? Tuhan Yesus bertujuan untuk menggugah hatinya Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain. Apa ya pertanyaannya? Yang pertama, Tuhan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan mengajukan pertanyaan itu kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kristus begitu mengasihi umatnya, sehingga ia tidak akan mempercayakan sebuah pelayanan, yaitu domba-dombanya atau umatnya, kepada orang yang tidak mengasihi dia. Jadi, syarat pertama untuk menjadi pelayannya Tuhan, yaitu kita harus memiliki hati yang mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Selanjutnya kita melihat lagi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan menggembalakan domba. Apakah maksudnya Simon Petrus harus membeli banyak domba, kemudian menggembalakannya di padang rumput, seperti si gembala sapi? Bukan seperti itu maksudnya, tetapi itu adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan maksudkan agar Simon Petrus memberitakan Injil dan membawa lebih banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu jugalah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus rindu kita memberitakan Injil, kita menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui prestasi kita di sekolah. Tuhan juga rindu untuk kita boleh menyatakan, menyaksikan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita kepada banyak orang, terutama orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus kita, sehingga mereka boleh beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-18 sampai 19, kita dapat belajar bahwa dalam mengikut dan melayani Tuhan, kita harus bersiap untuk menerima kesusahan, penderitaan, dan penganiayaan. Ikut Tuhan itu enggak enak-enak terus, tapi pasti akan mengalami penganiayaan.
Namun, pernyataan ini ditutup oleh Tuhan Yesus dengan satu pernyataan yang sangat menghiburkan hati. Kita bisa lihat di kalimat terakhir pada ayat yang ke-19. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Ikutlah aku." Mereka yang mengikut Kristus dengan setia dalam anugerah tentu akan mengikut Dia sampai kepada kemuliaan, yaitu kerajaan surga. Termasuk kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau taat, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan percayakan kepada kita sebuah pelayanan, kita mau memberitakan Injil, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita bersedia, kita rela untuk di dalam penderitaan bersama dengan Tuhan, maka buat kita nantinya Tuhan sudah menyediakan kerajaan surga yang kekal. Yesus memberikan amanat kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Tetapi amanat dan perintah ini tidak hanya berlaku untuk Petrus aja loh, tetapi juga untuk seluruh murid-muridnya Tuhan saat itu, sisanya 10 orang lagi, dan juga untuk kita saat ini, sampai kepada kita anak-anak Tuhan yang saat ini. Tuhan memerintahkan agar kita menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk melayani Dia, untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan kasih-Nya Tuhan untuk semua orang. Nah, untuk semakin menyemangati kita dalam mengerjakan pelayanan bagi Tuhan, yuk kembali kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini merupakan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kita, semua anak-anaknya Tuhan, untuk memberitakan Injil. Yuk kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini merupakan ayat hafalan kita selama 1 minggu ini. Dihafalkan ya di rumah, walaupun tidak ada kakak-kakaknya yang mengawasi, tapi ingat, Tuhan melihat. Jadi dikerjakan ya ayat hafalannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita 1 minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kita pelajari bersama, yang sudah kita dengarkan, sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Dan lebih lagi, ingat ya, Tuhan bilang, lebihlah berbahagia orang yang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi lebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah kita mau kembali mengangkatkan pujian, menyatakan bahwa kita tidak akan pernah lelah melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya menemukan kita tetap setia. Jangan lelah. Di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah ke dalam rumah Tuhan. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk setia di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, kami mau sepanjang 1 minggu ke depan kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan.
Ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani memberitakan Injil, yang berani menyaksikan kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk terus-terus menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan dan beroleh keselamatan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hari ini, sisa hari kami, bahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tolong kami. Kami juga mau berdoa bagi situasi bumi kami saat ini, kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang ampuni setiap dosa kesalahan kami, Tuhan yang jadikan kami lebih lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Kakak terus senantiasa berdoa, kiranya adik-adik di rumah selalu penuh dengan sukacita, selalu bersyukur, dan jangan lupa hari ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan rindu kita untuk menjadi pelayan Tuhan, kita untuk terus senantiasa memberitakan Injil, menyaksikan kebenaran Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengarkan, tapi terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.